Sejarah. Iklim Köppen adalah salah satu klasifikasi iklim yang paling banyak digunakan di Indonesia. Iklim Köppen disusun oleh klimatologis yang bernama Vladimir Köppen pada tahun 1846 sampai 1940. Vladimir Köppen merupakan ahli klimatologi dari negara Jerman yang memiliki darah Rusia. Secara umum, klasifikasi iklim Köppen adalah proses terjadinya pertumbuhan dan tumbuhan dan perkembangan tanaman tidak hanya bergantung pada jumlah hutan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh intensitas evaporasi, hilangnya air cukup besar dari tanaman maupun dari tanah. Klasifikasi pembagian wilayah iklim kering. Suatu daerah yang menerima curah hujan di bawah evapotranspirasi potensial tetapi tidak serendah iklim padang pasir. Ada berbagai jenis iklim semi kering, tergantung pada beberapa variabel pada seperti suhu, dan mereka menimbulkan bioma yang berbeda. Definisi yang lebih tepat diberikan oleh klasifikasi iklim Köppen yang memperlakukan iklim stepa sebagai perantara antara iklim gurun dan iklim lembat dalam karakteristik ekologis dan potensial pertanian. Iklim semi kering cenderung mendukung vegetasi pendek atau lebat dan biasanya didominasi oleh rumput atau semak. Jika curah hujan tahunan dalam milimeter kurang dari ambang batas tetapi lebih dari setengah ambang batas, maka diklasifikasikan sebagai iklim stepa. Ciri-cirinya adalah curah hujan sangat minim, penguapan tinggi, tidak ada cadangan air sehingga tidak dijumpai jenis sungai permanen. Iklim B dibedakan menjadi BS iklim stepa, BW iklim gurun. Klasifikasi pembagian wilayah iklim dingin. Iklim dingin terdapat pada wilayah yang berada di garis lintang 66,5 derajat lintang utara sampai 90 derajat lintang utara dan 66,5 derajat lintang selatan sampai 90 derajat lintang selatan. Terdapat lebih dari 20% wilayah di permukaan bumi yang memiliki iklim dingin. Iklim ini berada jauh dari garis khatulistiwa, yaitu berada di wilayah kutub bumi. Iklim dingin terdiri dari musim panas yang sejuk atau dingin dan musim dingin dengan suhu yang sangat dingin hingga dapat membentuk lapisan es. Ciri-cirinya yaitu suhu rata-rata bulanan terdingin kurang dari 3 derajat Celcius. Suhu rata-rata bulanan terpanas lebih dari 10 derajat Celcius. Iklim D dibedakan menjadi DF, iklim dingin dengan musim dingin yang lembab, DW, iklim dingin dengan musim dingin yang kering. Klasifikasi pembagian wilayah iklim hutan hujan tropis. Iklim tropis adalah suatu daerah yang terletak di antara garis istorem pada bumi bagian utara dan bagian selatan. Iklim tropis ini terdapat pada posisi 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Iklim tropis ini juga terletak pada garis khatulistiwa. Wilayah tropis dibedakan menjadi dua sesuai dengan keadaan alam. Yang pertama adalah daerah tropis kering meliputi stepa, sabana kering dan juga gurun pasir. Lalu yang kedua, iklim lembab meliputi hutan hujan tropis, sabana serta daerah-daerah yang memiliki musim basah. Menurut Lipsmeier 1994, Indonesia masuk ke dalam bagian hutan hujan tropis daerah sekitar khatulistiwa sampai sekitar 15 derajat di utara dan selatan. Karakter iklim ini biasanya ditandai dengan presipitasi dan kelembaban tinggi. Pada iklim yang seperti ini juga memiliki karakter angin yang sedikit, radiasi matahari sedang sampai kuat, pertukaran panas yang kecil karena kelembaban yang tinggi. Iklim A, iklim hujan tropis. Ciri-cirinya antara lain: suhu rata-rata bulanan berada di atas 18 derajat Celcius, curah hujan dan penguapan tinggi, tidak punya musim dingin. Iklim A dibagi menjadi AF, iklim hujan tropis
tropis dengan hujan sepanjang tahun. AM. Iklim hujan tropis dengan pergantian musim. AW. Iklim sabana tropis. Klasifikasi pembagian wilayah iklim kutub. Radiasi matahari memiliki intensitas yang lebih rendah di daerah kutub karena di sudut di mana ia mengenai bumi tidak langsung seperti di khatulistiwa. Efek lainnya adalah sinar matahari harus melalui lebih banyak atmosfer untuk mencapai tanah. Iklim kutub adalah iklim dingin yang terdapat di daerah kutub. Di daerah itu, musim dingin berlangsung lama, musim panas yang sejuk berlangsung singkat. Udaranya kering, tanahnya selalu membeku sepanjang tahun. Saat musim dingin, seluruh tanah ditutupi es. Memiliki jenis vegetasi berupa lumut-lumutan dan semak-semak. Wilayahnya di belahan bumi utara yaitu Amerika Utara, Greenland, dan pantai utara Siberia. Sedangkan di belahan bumi selatan yaitu Antartika. Ciri-cirinya adalah suhu rata-rata bulan terlalu panas, kurang dari 10 derajat Celcius. Suhunya dingin sepanjang tahun. Iklim E dibedakan menjadi ET iklim tundra, EF iklim es abadi. Klasifikasi atau pembagian wilayah iklim sedang. Iklim sedang adalah iklim yang terjadi di kawasan 40 derajat hingga lintang 66,5 derajat di bagian selatan dan utara bumi. Bisa dikatakan bahwa sebagian besar penduduk di bumi utara berada di daerah iklim sedang. Hanya ada beberapa negara dengan iklim sedang saja, yaitu wilayah Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan. Meski tidak semua negara yang tergolong iklim sedang, namun iklim sedang tidak terlalu buruk untuk kehidupan manusia. Pada zona iklim sedang ini terdapat karakteristik seperti padang stepa, vegetasi, hutan konifer, dan hutan gugur. Sedangkan kawasan taiga dan tundra jarang ditemukan karena suhu dalam kawasan beriklim sedang tidak cukup dingin dengan seperti kutub. Ciri-cirinya yakni pada musim panas suhunya lebih tinggi 10 Celcius, pada musim dingin suhunya antara min 3 sampai 18 Celcius. Iklim dibagi menjadi 3. CF iklim sedang yang lembab, CW iklim sedang dengan musim dingin yang kering, CS iklim sedang dengan musim panas yang kering. Berikut ini adalah pembagian wilayahnya. Iklim Köppen di Indonesia. Menurut Köppen di Indonesia terdapat tipe-tipe iklim AF, AW, C, dan D. AF dan AW terdapat di daerah Indonesia bagian barat, tengah, dan utara, seperti Jawa Barat, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Utara. Temperatur bulan terdingin tidak kurang dari 18 derajat Celcius. Curah hujan tahunan tinggi, rata-rata lebih dari 70 cm per tahun. Tumbuhan beraneka ragam. Iklim ini terdiri atas AF, iklim hutan hujan tropis, AW, iklim savana tropis.